Kabar buruk kembali menimpa pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, yang berkarir di Inggris bersama Wolverhampton Wanderers U21. Usai gegar otak, kini pemain yang dijuluki si preman itu nilai pasarnya turun drastis hampir 1 miliar rupiah. Alih-alih mendapatkan kabar baik, sang bek tengah kelahiran Belanda itu justru mengalami cedera gegar otak pada beberapa waktu lalu. Cedera gegar otak yang dialami Justin Hubner terjadi saat dirinya membela Wolves U21 melawan Aston Villa U21 pada Sabtu lalu. Saat itu dia mengatakan bahwa dirinya harus beristirahat selama kurang lebih 4 pekan atau sebulan untuk memulihkan cederanya. Untuk kalian yang bertanya kapan saya akan kembali, saya mungkin akan absen selama 4 pekan, kata Justin Hubner. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali, tambahnya. Bak jatuh tertimpa tangga. Setelah cedera gegar otak, Justin Hubner mengalami penurunan dalam market value-nya alias harga pasarnya. Sebelumnya, harga pasar Justin Hubner cukup tinggi yakni berada di angka 6,08 miliar menurut data Transfermarkt. Namun pada Jumat 27 Desember 2024, nilai transfer si preman timnas Indonesia itu turun menjadi 5,21 miliar rupiah. Terbilang, penurunan harga pasar Justin Hubner menyentuh hampir 1 miliar rupiah. Salah satu faktor yang bisa membuat bek timnas Indonesia itu harga pasarnya turun bisa karena kurangnya menit bermain di klubnya. Saat Malaysia merana setelah Josh Brownhill bantah proses naturalisasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir malah tiba-tiba pamer momen salaman dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia selama tahun 2024. Seperti diketahui, Kapten Burnley, Josh Brownhill, sempat dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi Malaysia. Namanya belum lama ini ramai jadi perbincangan hangat supporter Malaysia agar sang pemain mau bermain membela Malaysia. Namun, setelah isu itu semakin liar, Josh Brownhill akhirnya buka suara terkait rumor proses naturalisasi tersebut. Sang pemian dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya kewarganegaraannya hanya Inggris. Saat Malaysia harus merasa karena gagal mendapatkan pemain berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru pamer momen salaman dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengunggah kompilasi video yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya resmi memperkuat tim merah putih. Namun, ada juga pemain keturunan Indonesia yang masih diproses naturalisasinya, yakni Ole Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa ini salah satu program manajemen untuk membawa Garuda mendunia. Saat mantan pemilik Inter Milan ini memamerkan momen salaman dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa netizen justru menyinggung Malaysia yang lagi merana dalam unggahan Erick Thohir ini. Proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Terbaru, Ole Romeni sedang dalam tahap naturalisasi. Selain Ole Romeni, ada 2 pemain asal Eropa lainnya, Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra, yang dikabarkan segera menyusul untuk diproses naturalisasi oleh PSSI. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis senior Haris Pardede alias Bung Harpa, yang mengklaim bahwa informasi terkait naturalisasi ketiga pemain ini sudah ia terima sejak September 2024. Menurutnya, Romeni memang menjadi nama pertama yang sudah memasuki tahap akhir naturalisasi. Namun, ada 2 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra. Romeni memang sudah dikonfirmasi oleh PSSI dan Kemenpora bahwa naturalisasinya segera diproses. Untuk Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald belum ada konfirmasi oleh pihak terkait. Kehadiran Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra diyakini akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga berat di masa mendatang, termasuk melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Tom Hai mengakui Jay Aitze sosok kapten yang ideal untuk timnas Indonesia. Menurutnya, bek Venezia FC itu memiliki karakteristik sebagai pemimpin. Hal itu diungkapkan Hai dalam acara siniarnya bersama Aitze.
Dalam sesi itu terselip pembahasan mengenai kapten di timnas Indonesia. Haye memberikan pujian kepada kompatriotnya itu. Ia menilai bek berpostur jangkung itu punya karakter kapten sejati. Hal itu yang terkadang terjadi pada seseorang saat mereka menjadi kapten. Hal itu juga berlaku di level klub dan Jay tahu itu. Kamu itu seperti, sulit untuk menjelaskannya, namun kamu seperti menjadi kapten dengan alamnya, kata Haye. Haye juga bisa dibilang merupakan pemain senior dan beberapa kali menjadi kapten tim, terutama saat masih membela SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu tidak menampik bisa untuk mengemban tugas menjadi pemimpin di dalam lapangan. Hanya saja, Haye merasa tidak layak untuk memakai ban kapten. Ia mengungkapkan hal itu karena emosinya masih sering meledak-ledak, sehingga tidak mencerminkan sebagai pemimpin tim. Saya rasa saya bisa memimpin dengan memberi contoh dengan bermain dan berusaha tampil bagus. Namun terkadang situasi kemudian jadi sulit bagi saya ketika saya emosional. Saya rasa ketika menjadi kapten, maka orang itu harus bisa punya kendali lebih ketika berkomunikasi dengan semua orang. Tuntasnya. Seperti diketahui, di beberapa laga terakhir, Edges dipercaya untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu pun tampil sangat lugas dalam memimpin skuad Garuda di lapangan hijau. Mauro Zylstra, pemain keturunan asal Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21, sedang dalam proses menjadi WNI. Langkah ini membuka peluang besar bagi Mauro untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kabar mengenai proses naturalisasi ini pertama kali terungkap dalam sebuah wawancara di podcast sepak bola Dan Deal. Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda setelah dokumen yang diperlukan selesai diurus. Menurut Mauro, saat ini pihak PSSI tengah melakukan pemeriksaan administratif terkait pengajuan paspornya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan, dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ia akan segera bertolak ke Indonesia untuk melanjutkan proses yang mungkin melibatkan wawancara dan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana yang telah dilakukan pemain naturalisasi sebelumnya. Proses naturalisasi Mauro Zylstra mengalami penundaan. Informasi ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keputusan untuk menunda proses naturalisasi tersebut dilakukan karena prioritas saat ini diberikan kepada pemain timnas U20 Indonesia. Yusa menyebut bahwa Zylstra telah mengonfirmasi hal ini melalui pesan di media sosial. Langkah ini diduga diambil demi memastikan fokus penuh pada persiapan skuad timnas U20 untuk menghadapi kejuaraan bergengsi kategori usia tersebut. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut belum menerima dokumen naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Bukan tanpa sebab proses naturalisasi oleh Romeni tak dikebut seperti beberapa pemain sebelumnya. Ini karena masih ada jeda kurang lebih 4 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Romeni menjadi harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia yang sampai saat ini masih kurang efektif dalam pemanfaatan peluang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romeni sedang menjalani proses alih warga negara dari Belanda menjadi WNI. Ia memproyeksikan pemain FC Utrecht itu untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia dan seterusnya. Ole, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole di luar kebiasaan saya, kata Erick. Saat ini timnas Indonesia sedang berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tim besutan Shin Tae-yong mengemas 6 poin dari 6 pertandingan.